Hari ini kembali lagi saya akan membahas tentang pembekalan untuk diskusi apologetika. Pada kesempatan ini saya akan membahas Markus 16 ayat 18a yang berbunyi, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Sebelum saya melanjutkan, silakan follow, like, komen, dan share ya. Sebenarnya topik orang percaya kebal minum racun itu sudah lama menjadi bahan diskusi apologetika. Tetapi selalu saja tidak mencapai konklusi yang memuaskan bagi kedua belah pihak yang berapologet. Pertanyaan utama yang sering dimunculkan adalah, kalau memang benar ayat ini adalah firman Tuhan dan sebagai suatu dalil, berarti kalian sebagai orang percaya pasti tidak mati kalau sekarang ini meminum cairan pestisida atau racun. Bukankah Alkitab mengatakan demikian? Pertanyaan ini muncul dari sebuah cara penafsiran harafiah terhadap Markus 16 ayat 18 ini. Jika kita tidak siap dengan jawabannya, pertanyaan tadi akan membuat kita menjadi kebingungan untuk menjawabnya. Karena kita sadar 100% kita adalah orang percaya, tetapi secara logika kita pasti berpikir kalau kita minum cairan pestisida, kita akan celaka. Tapi kenapa Alkitab mengatakan kita tidak akan celaka? Nah, di sini saya akan memberikan tuntunan bagi Anda untuk menjawabnya. Yang pertama, perhatikan konteksnya. Konteks ayat ini adalah ditujukan bukan pada semua orang Kristen. Bukan pada golongan orang Kristen KTP, bukan pada golongan masyarakat Kristen biasa, tetapi ayat ini ditujukan pada golongan orang-orang Kristen yang dipanggil dan dipilih untuk menjadi pelayan Tuhan, full-timer, dan melayani Tuhan. Dan yang memiliki iman, bahasa Yunaninya, semeia de tois pistoisasin tauta para kolutesei. Di sini kita mengingat pengajaran Yesus Kristus bahwa iman sebiji sesawi saja dapat memindahkan gunung dari daratan ke lautan. Orang yang beriman tentu tidak celaka sekalipun dia minum racun. Jika kalian bukan pelayan Tuhan yang memiliki iman yang besar, kemungkinan besar ayat ini tidak ditujukan kepada kalian. Kedua, perhatikanlah latar belakangnya. Ayat ini diberikan pada saat menjelang terangkatnya Yesus Kristus ke surga. Dan Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi memberitakan kabar baik. Itu berarti ayat ini sekalipun sedang minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka, berlatar belakang topik tentang pemberitaan Injil. Di luar topik pemberitaan Injil, tentu tidak akan terjadi hal seperti ini. Kalau kalian seorang ibu rumah tangga Kristen, seorang karyawan Kristen, seorang pelajar atau mahasiswa yang tidak memberitakan Injil, kemungkinan besar ayat ini tidak ditujukan kepada kalian. Ketiga, perhatikanlah analisa tata bahasanya. Dalam bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru, yaitu bahasa Yunani, tertulis, kan tana simon ti piosin ume autus blapse. Kata minum, piosin, ditulis dalam bentuk subjungtif aorist aktif. Itu berarti bahwa kegiatan atau peristiwa meminum itu terjadi pada masa lampau, bukan pada masa kini. Bisa diterjemahkan seperti ini. Jika di masa lampau ternyata kamu telah meminum sesuatu yang mematikan atau cairan pestisida, buktinya kamu saat itu di masa lampau itu ternyata tidak celaka kan? Dan sekarang kamu sehat walafiat kan? Jadi kalau seorang menantang Anda minum racun sekarang, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena meminum cairan mematikan, itu adalah peristiwa yang sudah lama atau sudah lampau terjadinya. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa si penanya tidak memahami sama sekali konteks ayat ini. Kata minum, piosin, itu ditulis dalam bentuk subjungtif. Modus ini adalah modus pengandaian atau pengandaian bersyarat yang biasanya menggunakan kata jika dalam bahasa Yunaninya ean. Artinya seandainya. Jika ternyata di masa lampau
kamu telah meminum sesuatu yang mematikan, itu berarti bahwa orang Kristen itu bukan secara sadar atas kemauannya sendiri meminum racun. Tetapi ada pihak lain yang memiliki niat jahat meracuninya dengan minuman karena pemberitaan Injil. Maka Tuhan Allah melindunginya. Dan peristiwanya itu terjadinya pada masa lalu, bukan pada saat ini. Jadi, jika atau kalau ada seorang menantang, kalian kan orang percaya, ayo coba sekarang minum racun, pasti kalian tidak celaka. Bukankah itu perkataan dari firman Tuhan kalian? Perhatikanlah, modus operandinya mirip dengan peristiwa ketika Yesus Kristus dicobai di padang gurun. Intinya adalah bahwa pertanyaan itu diminta untuk kita lakukan sekarang. Padahal konteks ayat ini terjadinya adalah di masa lalu dan dalam modus seandainya. Jika bukan sesuatu yang faktual terjadi dilakukan secara sadar. Penjelasan berikutnya akan saya paparkan pada video yang akan datang. Tuhan Yesus Kristus memberkati.